Pesannya sangat jelas saudara-saudara, kalau kita dijahati orang, sebagai pengikut Kristus jangan membalas yang jahat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya kalau mengingat Anda, melihat, membaca kolom-kolom komen, komentar-komentar, tulisan-tulisan Anda, ada banyak sekali yang minta didoakan. Mulai dari hidup ekonominya, mulai dari sakit penyakitnya, mulai dari urusan rumah tangga, dan aneka macam urusan-urusan lainnya. Saya selalu bawa Anda dalam doa-doa saya. Saya berdoa, semoga Allah yang Maha Kasih menurunkan kemurahan hatinya untuk hidup anak-anaknya ini jangan sampai terlunta-lunta. Tetapi saudaraku, ada satu permohonan yang akhir-akhir ini saya ulang-ulang terus dalam doa-doa saya untuk Anda. Yaitu semoga umat beriman Kristiani boleh membuka mata lebar-lebar, mampu melihat kebenaran iman yang sejati. Mampu juga berpegang pada ajaran iman itu dengan tekun, dengan takwa, percaya pada apa yang diimani, dan juga dihidupi oleh aliran rahmat Tuhan yang kita imani. Hal ini bukan sebuah formalitas belaka, tetapi sungguh-sungguh. Karena apa? Akhir-akhir ini saya melihat dunia sedang gaduh. Apalagi di media sosial, banyak orang mulai melek media sosial, tetapi mentalnya banyak yang tidak siap. Begitu banyak reaksi-reaksi spontan karena informasi-informasi yang diterimanya secara setengah-setengah ataupun potongan-potongan video 1-2 detik lalu mempengaruhi imannya, mempengaruhi kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dunia sedang gaduh. Tetapi kalau saya melihat saudara-saudara, apa yang sedang terjadi, kok rasanya mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Anda bisa membacanya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama maupun yang kedua. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus. Apakah Anda tahu di mana Tesalonika? Tesalonika adalah ibu kota dari kerajaan Makedonia di Eropa sana, di Yunani sana. Jemaat ini dibimbing oleh Paulus untuk mengenal Yesus Kristus. Jemaat ini ditemani oleh Paulus betul-betul melihat ajaran yang benar, hidup dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus, hidup dalam kasih, hidup berdamai dengan semua orang. Tetapi saudara-saudara, apa yang sudah tumbuh dalam jemaat di Tesalonika harus dirusak oleh hasutan-hasutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara, jemaat Kristiani yang mulai bertumbuh di Tesalonika, bertumbuh secara luar biasa, mampu mewarnai masyarakat di Tesalonika, ternyata ada yang iri hati. Yaitu kelompok orang-orang Yahudi yang menghasut orang-orang di Tesalonika, yang menggoyang iman mereka. Mereka tidak senang bahwa orang-orang di Tesalonika percaya pada Yesus dan hidup dalam ajaran iman. Nah, berhadapan dengan itu, Santo Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dengan penuh persaudaraan, layaknya seorang soko guru jemaat, Paulus memberikan nasihat-nasihat di surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5. Silakan Anda lihat. Anda buka kitab suci Anda, mudah-mudahan nasihat-nasihat Santo Paulus yang dikatakannya kepada jemaat di Tesalonika yang imannya sedang mulai goyang karena hasutan-hasutan, ajaran-ajaran asing yang mereka sedang terima saat itu. Nah, kepada jemaat yang mengalami kegoncangan iman ini, kebingungan iman ini, Paulus memberikan nasihat-nasihatnya. Bisa kita lihat di ayat 12 sampai di ayat 19. Kalau kita lihat ternyata ada 7 nasihat. Sengaja saya bikin 7 supaya Anda ingat.
Anda ikuti, Anda pahami, Anda baca pelan-pelan nasihat-nasihat dari Santo Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika. Coba kalau Anda juga sedang bimbang, sedang galau, ini maunya bagaimana sih nih dunia ini? Indonesia mau arahnya kemana sih? Gereja maunya bagaimana sih? Belajarlah dari nasihat Santo Paulus ini. Nasihat yang pertama bisa kita lihat di ayat 13, di mana Santo Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika seperti ini. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara, ini kuncinya. Ketika dunia sedang gaduh, mungkin membawa kita pada sikap-sikap permusuhan, kebencian, kita menjadi korban, kita disalahpahami, kita dipancing untuk dengan sikap-sikap permusuhan. Paulus mengatakan kita harus punya pola pikir berdamai, merasakan kedamaian, berbuat tindakan-tindakan memperjuangkan kedamaian, bukan yang sebaliknya. Kita baru bisa berdamai dengan orang lain kalau kita bisa melihat orang lain meskipun dia berbeda, punya pandangan yang berbeda, menyalahpahami apa yang kita percaya. Kita lihat mereka semua sebagai saudara. Yang kedua, Paulus berkata seperti ini. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, nasihat yang kedua ini terdiri dari 4 perintah langsung. Tadi apa? Yang pertama, tegurlah mereka yang hidupnya dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara-saudara, dari pesan-pesan ini kita disadari tentang tanggung jawab sosial kita dengan sesama kita. Kalau sesama kita sedang salah jalan, kita beri nasihat. Kalau sesama kita sedang tawar hati, nggak punya semangat, kita bangkitkan semangatnya. Kalau teman kita sedang lemah, bagaimana menolong dan membela mereka yang lemah. Kalau orang-orang di sekitar kita sangat menjengkelkan kita, kita diajak untuk sabarlah seorang dengan yang lain. Biarlah mereka juga berproses dengan jalan mereka masing-masing. Kita juga berproses, tetapi jangan lupa kita punya tanggung jawab sosial untuk meluruskan mereka yang keliru. Nah, kemudian perintah yang ketiga kita bisa lihat di ayat 15. Di situ dikatakan, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pesannya sangat jelas saudara-saudara, kalau kita dijahati orang sebagai pengikut Kristus, jangan membalas yang jahat. Kalau orang-orang melempari kita dengan batu, jangan balas lempar mereka dengan batu. Usahakanlah yang baik, entah di antara kita sesama orang Kristiani maupun dalam pergaulan kita di masyarakat. Usahakanlah yang baik. Kemudian perintah yang keempat sangat sederhana. Bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara, kalau orang murung, kalau orang sedih, kalau orang dendam, kalau orang punya kepahitan, dia susah untuk melihat hidupnya, juga melihat hidup orang lain. Maka Santo Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ada begitu banyak alasan yang bisa membawa sukacita dalam hati kita, merubah pola pikir kita. Pakai kacamata positif ketika melihat diri kita dan juga melihat orang lain. Pasti kita akan mengalami sukacita. Bukan yang sebaliknya. Kita murung, kita sedih, kita bersungut-sungut. Maka kalau orang tidak happy dengan dirinya, dia cenderung untuk ngurusin hidup orang lain. Itu kuncinya. Kemudian yang kelima yaitu tetaplah berdoa. Ini dia. Kalau orang beriman sudah malas berdoa atau berdoa hanya formalitas belaka, hidupnya itu nggak ada gairahnya. Dia tidak akan melihat hidupnya sebagai pribadi yang dirahmati oleh Allah. Hidupnya dipelihara oleh Allah. Jadi pesan Paulus, tetaplah berdoa.
Jangan jadikan doa sebagai formalitas atau supaya dilihat oleh orang lain, supaya bisa dipuji. Tidak. Doa itu sebuah komunikasi kita dengan Allah. Kita isi bensin. Kita menerima kekuatan-kekuatan setiap hari untuk hidup kita dari Sang Sumber Hidup. Sementara nasihat yang keenam adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, hidup damai dengan orang lain, kita bersabar dengan orang lain, kita bisa bersuka cita sama orang lain. Doa-doa kita harus bermuara pada rasa syukur. Tinggal bagaimana, apakah kita mampu bersyukur atau tidak? Pesan Paulus adalah bersyukurlah dalam segala hal. Saat hidupmu ada rejeki maupun saat hidupmu rejekinya sedang tipis. Saat sehat maupun sakit. Saat ada gairah ataupun tidak. Saat semuanya serba lancar ataupun lagi mandek. Bersyukurlah dalam segala hal. Saya tahu persis ini tidak mudah. Tetapi harus dilatih. Bagaimana melihat secercah harapan di balik masalah-masalah kita. Melihat pertolongan Tuhan di balik sakit penyakit kita. Melihat jalan Tuhan buat kita. Didikan Tuhan buat kita di dalam kegagalan sekalipun. Itulah yang harus bisa mewarnai kehidupan iman kita. Nah, yang terakhir, nasihat yang ketujuh, cocok sekali dengan apa yang kita alami sekarang ini. Yaitu di ayat 20. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara, banyak masyarakat sekarang itu spontan, sporadis, dikit-dikit baper, dikit-dikit baru baca 1-2 kalimat udah merasa paling tahu semua-muanya. Gak pernah cek dan recheck, gak pernah baca sampai tuntas. Maka sering terjadi kesalahpahaman. Orang yang taunya cuma sedikit merasa tahu paling banyak, mau juga menyalah-nyalahkan orang lain. Saudara-saudara, pesan Paulus menjadi sangat jelas buat kita. Ujilah segala sesuatu. Setiap ajaran, setiap kata-kata, informasi-informasi yang kita terima di media sosial. Ujilah dan peganglah yang baik. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan kita, mampu melihat orang lain sebagai saudara. Bukan kompetitor, bukan musuh, bukan saingan. Tetapi sebagai saudara. Mudah-mudahan hidup kita di dunia yang hiruk pikuk sedang gaduh ini, kita tetap memperoleh sebuah rasa damai. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.